proyek DP 0% itu siapa? Namanya juga DP, down payment kan, pembayaran 0%, jangan sampai DPO ya. Nah, sekarang kan siapa yang punya itu? DPO-nya ya siapa? Orang kan, bukan hewan. Nah, ketika yang punya program ini tidak tanggung jawab, KPK harus membuka terang-terangnya. Menteri aja bisa, masa yang lain enggak? Ya, jadi pertanyaan kan kalau di Jakarta ada proyek perumahan DP 0%, ternyata nilainya besar, hektarnya besar, ada broker, ada markup, tidak dalam pengawasan, kan aneh. Dari awal saya sudah menyatakan bahwa ini adalah program bullshit. Dan Wakil Gubernur DKI Jakarta menyatakan tidak mengetahui detail soal pembelian lahan pembangunan rumah DP 0 rupiah di Cipayung, Jakarta Timur, yang proses pembeliannya kini tengah diperiksa KPK. Kan program ini kan disetujui oleh eksekutif, legislatif, ada program kan, ada proyek begini ABCD ini. Pasti udah tahu dong ada anggarannya untuk apa. Jadi ketika ada penyimpangan ya, atasannya tidak tahu, itu hal yang tidak mungkin. Oh ini program siapa? Jadi kalau kelak nanti yang kena ya, entah itu pihak swasta, ya, entah itu broker dan tanda petik atau direktur PT SCA dan sebagainya, ya juga ada orang-orang lain juga, sekarang pihak-pihak subjek hukum yang harus disasar. Karena nggak mungkin permainan ini tadi kalau saya pendengaran Wagub ya, ini bukan soalnya teknis, tapi ada penanggung jawab, ada pengguna, ya, ada anggaran yang digunakan. Kalau nggak tahu nggak bisa. Ini program yang nasional juga tahu, walaupun ini proyeknya provinsi. Iya. Jadi kan memang tadi disampaikan, Anda juga menyimak, Wagub tidak tahu soal teknis. Sebetulnya harus sampai sejauh mana sih eksekutif mengetahui bagaimana pelaksanaan proyek agar terhindar dari penyalahgunaan anggaran ini, Kang Asep? Kan pengajuan anggaran itu dari Musbengnas, dari bawah ke atas. Kemudian kan sampai ada DIP turun dari presiden. Anggaran itu sudah tersusun, baik oleh pemberi eksekutif maupun oleh legislatif. Jadi jelas penggunaan anggaran untuk apa. Nah kalau ini tidak tahu, saya tidak tahu, saya juga tidak tahu jawabannya, kan aneh. Yang harusnya tahu itu penggunaan anggaran untuk apa, penanggung jawab anggaran siapa, penggunaan apa, komitmen terhadap anggaran siapa, ternyata tidak tahu, ternyata di bawah terjadi tadi nilai. Ya. Ingat loh, ini tidak-tidaknya 4,1 hektar, walaupun tidak ada kaitannya dua, kan ada sebenarnya ada tiga versi lah kurang lebih. Tapi yang rame ini kan yang di Pondok Rangon kan, ya, yang di Pondok Rangon ini kan jadi masalah kan. Tapi setidaknya harus harus telusuri, tidak hanya sebatas sekarang yang dipanggil orang-orang itu tidak-tidaknya yang dicuri data-data petik ya, yang sudah yang sudah digarap oleh KPK 3 orang atau 1 korporasi. Kang Asep, kan jadi eksekutif di sini maksudnya gubernur, wagub dan juga jajarannya, atau emang ini tugasnya gubernur dan juga wakil gubernur yang harus mengawasi soal penggunaan anggaran ini, Kang Asep? Ya pertanyaan sederhana. Proyek DP 0% itu siapa? Namanya juga DP, down payment kan, pembayaran 0%, jangan sampai DPO ya. Nah, sekarang kan siapa yang punya itu? DPO-nya ya siapa? Orang kan, bukan hewan. Nah ketika yang punya program ini tidak tanggung jawab, KPK harus membuka terang-terangnya. Menteri aja bisa, masa yang lain enggak. Nah kalau ini tidak ada pengawasan, setidaknya kejaksaan, yang entah kejaksaan tinggi atau kejaksaan agung, kan aneh. Apalagi anggaran nilainya gede. Dan ini programnya kan program, ya orang tahu ini program menarik kan, perumahan DP 0% di DKI yang kata orang-orang pengamat perkotaan, misalkan Kang Yayat Nirwono suka mengatakan, ya jadi pertanyaan kan kalau di Jakarta ada proyek perumahan DP 0%, ternyata nilainya besar, hektarnya besar, ada broker, ada markup, tidak dalam pengawasan, kan aneh. Iya betul. Apalagi udah sampai KPK, KPK udah penyidikan, kalau penyidikan ada sesuatu yang harus dibuka dong. Informasinya penyertaan modal sudah masuk 3,3 triliun ini, Kang Asep, informasinya. Tapi saat ini tengah dalam penyidikan KPK, lalu bagaimana ke depannya, Kang Asep? Ini kan masih tersangkut kasus hukum. Bagaimana proyek ke depannya untuk rumah DP 0 rupiah ini? Apakah harus berlanjut atau harus ada audit terlebih dahulu untuk memastikan betul-betul clear? Ada kemungkinan pertama bisa mangkrak. Kita pernah kejadian proyek-proyek besar mangkrak kan. Satu itu karena terjadi korupsi sehingga tidak dilanjutkan. Atau kedua, misalkan alternatif kedua salah satunya ya proyek tetap jalan, tapi orang-orang yang tadi terlibat korupsi terjadi negara dirugikan itu harus diproses. Artinya kalau negara dirugikan harus diproses. Atau tadi menjadi pertanyaan terakhir, ya apakah proyek ini bisa jalan atau tidak? Persoalannya ketika DP 0%.
tanah-tanahnya lokasinya bermasalah, jangan-jangan ini ada sesuatu ya. Saya pikir kita tunggu KPK. Saya pikir KPK harus cepat membuka aib ini karena kan pertanggungjawabannya yang punya pengguna anggaran kan sebentar lagi. Tahun ini kan tahun depan 2022. Ya. Baik, jadi intinya kalau misalkan ini masih berlanjut atau tidak, gubernur dan wakil gubernur harus tahu soal teknis, soal bagaimana penggunaan anggaran di sini ya, Kang Asep? Ya, ini kan proyek gubernur, bukan proyek siapa-siapa, bukan proyek Asep, proyek Baim. Ini akan berkaitan tadi dengan peruntukan. Kan kalau di Jakarta cari tanah kan susah. Kalau tanah itu, apalagi itu tanah-tanah dalam tanda petik misalkan, ternyata itu tanah negara atau tanah yang tidak harusnya dibeli, tapi dibeli, pasti ada udang di balik bata. Setelah menemukan sejumlah dokumen dari hasil penggeledahan di 4 titik di Jakarta, kemarin penyidik KPK memeriksa 6 orang saksi, baik dari Perumda Saranajaya maupun saksi yang berperan sebagai broker tanah. Komisi Pemberantasan Korupsi masih menelusuri perkara dugaan kasus korupsi pengadaan lahan untuk rusun DP 0 rupiah. Dalam kegiatan penyidikan, dugaan korupsi pengadaan tanah di Munjul Pondok Rangon, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, tahun anggaran 2019, tim penyidik KPK saat ini masih terus mengumpulkan bukti-bukti, diantaranya adalah telah selesai melakukan penggeledahan di 4 lokasi yang berbeda di Jakarta, dengan hasil diamankan sejumlah dokumen yang terkait. Kalau menurut Bu Irma, apakah sebaiknya KPK memanggil Anies Baswedan untuk dimintai keterangan, Bu? Ya gimana nggak harus dipanggil? Ya harus dipanggil dong. Kan beliau sebagai komandannya. Ya, beliau harus dipanggil dan ditanya bagaimana sistem pengawasan di Pemda DKI. Prosedurnya seperti apa? Kenapa bisa terjadi? Harus ditanya. Sebelumnya, fraksi PD Perjuangan DPRD DKI Jakarta sudah menduga sulit bagi Pemprov DKI Jakarta merealisasikan program DP 0 rupiah. Mengenai adanya kemungkinan penggelembungan dana dalam pembelian tanah, fraksi PD Perjuangan menyerahkan proses penyelidikan kasus ini kepada KPK. Dengan pengadaan lahan itu, apakah pengadaan lahan itu diperuntukkan untuk DP 0 rupiah? Nampaknya kami melihat dari fraksi PD Perjuangan menyoroti bahwa ini memang betul diperuntukkan untuk DP 0 rupiah. Yang walaupun DP 0 rupiah itu sejak awal kami sampaikan kepada rakyat Jakarta sulit untuk diimplementasikan. Itu yang pertama. Yang kedua, kaitan dengan apakah ada penggelembungan dan lain sebagainya, itu sudah masuk ranah hukum. Dari awal-awal waktu zaman kira-kira setahun 2 tahun yang lalu ya, saya sudah bicara soal ini. Bahwa DP 0% ini bukan saja tidak tercapai, tapi tidak berhasil dan tidak bermanfaat gitu ya, tidak bermanfaat bagi orang-orang yang memang harusnya mendapatkan rumah 0% itu. Karena pada kenyataannya tidak seperti itu kan. Dari awal saya sudah menyatakan bahwa ini adalah program bullshit. Program yang tidak mungkin bisa dicapai oleh gubernur. Gitu ya, tidak akan pernah bisa dicapai. Karena kita bisa lihat dari 250.000 kalau nggak salah itu baru 1000-an yang dibangun. Bisa dibayangkan baru berapa persen itu. Sementara beliau udah hampir selesai nih. Kan gitu. Makanya kalau bikin program yang reasonable, yang yang wajar-wajar saja gitu. Sehingga ketika nanti tidak tercapai kan nggak mempermalukan dirinya sendiri. Menurut saya Pak Anies juga harus berkaca dengan kejadian ini ya. Ke depan kalau mau jadi presiden ya nilai kontennya harus di atas 7, nggak boleh 5. Kalau sekarang masih 5 menurut saya. Pemprov DKI melalui Perusahaan Umum Daerah DKI Jakarta Pembangunan Saranajaya membeli 9 lahan tanah untuk rumah DP 0%. Nah, pembelian 9 lahan tanah terjadi tahun 2019, diduga ada markup harga dengan nilai korupsi ditaksir 1 triliun rupiah. KPK sudah menetapkan tersangka. Apakah Anies Baswedan tidak punya support system untuk mencegah hal ini terjadi? Seluruh tindak
yang dilakukan oleh Pemda DKI harusnya itu di bawah kontrol gubernur. Gubernur tidak boleh lepas tangan juga, sekalipun misalnya yang melakukan korupsi itu adalah kepala BUMD-nya yang menangani masalah pertanahan. Tetapi kontrol harus tetap dilakukan oleh gubernur. Karena apa? Karena dana atau anggaran yang dikeluarkan atau yang digunakan adalah anggaran dari APBN. Maka kemudian gubernur juga harus bertanggung jawab, nggak boleh juga lepas tangan. Ya, nggak mungkin juga Pak Anies tidak tahu kalau ada markup. Itu harusnya tahu. Kalau saya jadi gubernur, saya pasti tahu siapa yang melakukan A, siapa yang melakukan B, siapa yang melakukan C. Nggak boleh anak buah melakukan sesuatu kita bosnya nggak ngerti, itu nggak boleh. Berarti dia tidak kredibel sebagai pemimpin, kan begitu. Nggak mungkin dong ya KPK menemukan penggelembungan segitu gedenya gitu, tapi kemudian Pemda DKI bilang nggak tahu menau, itu nggak mungkin gitu ya. Pasti harusnya tahu. Kalau jadi tidak tahu, berarti dia sebagai sebagai komandan di DKI dia tidak kredibel, dia tidak tidak mempertanggungjawabkan posisinya sebagai gubernur. Nggak boleh bilang nggak tahu. KPK harus berani, jujur, transparan.